Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Stanislaus Lucio Mila, biasa dipanggil Luko, dan saya kelas 11B dari SMA Seminari Tugas Kisor. Pertanyaan saya ada dua, namun sebelum saya bertanya, saya mengutip dari kata-kata seorang filsuf yang bernama Epictetus yang berasal dari Yunani. Kutipannya dalam bahasa Inggris. Never call yourself a philosopher, nor talk a great deal among the unlearned about theories, but act conformably to them. Kalau di bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maksudnya adalah jangan menyebut diri anda sebagai seorang filsuf ataupun menjelaskan teori-teori filsafat kepada orang-orang awam. Namun pada pokoknya adalah bagaimana cara Anda mengimplementasikannya kepada mereka. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama untuk Pak Manto mengenai buku Diskursus Filosofis Pedagogi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Pertanyaan saya, bagaimana buku Anda bisa mengatasi masalah yang aktual terjadi dalam kehidupan bersekolah? Nah, khusus sebagai seorang siswa ini, POV yang saya ambil itu dari saya sebagai seorang siswa, yaitu masalah bullying. Dan yang kedua, pertanyaan juga kepada Romo Ino mengenai bagaimana jika seseorang memiliki minat untuk perkenalan tentang sesuatu di luar levelnya. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa jangan guru harus menjadi proksi teman atau teman, bukan lawan yang menakutkan. Dan jangan mengajarkan materi-materi yang tidak sesuai dengan level kepada yang berbeda level. Misalnya materi kuliah diajarkan kepada SMP. Namun menurut buku yang saya baca yang berjudul What Does It All Mean, karya Thomas Nagel, beliau menyarankan bahwa bukunya harus dibaca minimal untuk usia sekitar 14 tahun. Jadi saya ulang pertanyaan saya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana buku milik Pak Manto bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan bersekolah seperti bullying? Dan yang kedua untuk Romo Ino, bagaimana jika seorang memiliki minat untuk berkenalan dengan suatu pelajaran di luar levelnya? Terima kasih. Lanjut. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Disko Marsi. Saya dari kelas 12 MIPA. Oke, pada awalnya tadi Romo menjelaskan bahwa kurikulum mereka ini bukan memerdekakan, tapi seperti menjajah. Jadi kita mengetahui bahwa dalam di akhir-akhir terakhir ini ada pergolakan politik, di mana Pak Menteri Nadiem Makarim ini banyak sekali mendapatkan kritik, khususnya dari pihak DPR dan juga komisi-komisi lain di pusat. Jadi pertanyaan saya, seberapa besarkah kemungkinan ini kurikulum mereka akan bertahan? Apakah 1 tahun ke depan, apakah kemungkinan kurikulum mereka ini diganti? Jadi bagaimana pendapat Romo dan juga pendapat Pak Manto? Kalau pendapat Disko sendiri ini sebaiknya diganti atau tidak ini? Sebaiknya diganti. Kalau mau diganti berarti tunggu 10 tahun lagi setelah Disko selesai kuliah begitu ya. Kita dukung Disko jadi Menteri Pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Risto Gabur. Teman saya dan kali-kali kelas juga bisa panggil saya Risto, dan saya berasal dari kelas 12. Baik, ada 2 pertanyaan dari saya, Bapak dan Romo. Tadi menurut Bapak berdasarkan tulisan Bapak tadi yang Diskursus Filosofis Pedagogi tentang kurikulum Merdeka Belajar dengan konsep Tridaya oleh Ki Hajar Dewantara yang notabene itu mengayomi konsep Merdeka Belajar. Kemudian bagaimana implementasi dan saran yang edukatif dan simpel yang dapat dimengerti, karena kami sadar bahwa tataran kami yang hadir juga di sini sebagai sekolah menengah, ada yang SMP dan ada yang SMA.
Lalu pertanyaan yang kedua, mohon maaf sebelumnya kasarnya, kurikulum Merdeka Belajar dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang masih dicoba atau kurikulum prototipe. Nah, di sini kadang muncul pertanyaan dalam benak kami, bagaimana fleksibilitas metode pengajaran dapat menjawab kebutuhan kami? Itu biasanya muncul dalam pikiran kami. Lalu di sini saya mengangkat seorang peneliti dengan nama Howard Gardner yang kemudian karyanya juga menjadi sorotan, yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Di mana di sini beliau menawarkan beberapa jenis kecerdasan yang dimana dapat secara singkat dapat membantu dalam siswa untuk mengenal dan mendalami kemampuan dan bakat dalam dirinya. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah karena dalam teori yang ditawarkan oleh Howard Gardner itu tentang kecerdasan majemuk, dia menawarkan 7 kecerdasan. Nah, di sini apakah kecerdasan seperti interpersonal, intrapersonal, audiovisual, visual dan lainnya itu dipertimbangkan juga dalam mohon dari Bapak, yaitu diskursus filosofis dan seterusnya, dan bagaimana implementasi? Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Flora Aminanita dari SMA Negeri Dolboro. Saya juga menyetujui Romo mengatakan tadi bahwa kurikulum Merdeka Belajar tidak memerdekakan siswa. Karena saya sendiri juga ingin merasakan hal tersebut, terlebih khusus terkait project based learning. Nah, di sekolah kami sudah diterapkan juga project based learning, namun saya belum mendapatkan sisi positifnya dari project based learning, karena jadi pertanyaannya mendasar tuh apakah salah satu cara untuk meningkatkan kolaboratif dan kreatif siswa itu hanya di project based learning. Jadi seperti yang diketahui juga, project based learning ini lebih banyak praktik nyatanya. Jadi menurut saya ini akan menimbulkan educational distraction on learning quality, karena di project based learning ini membutuhkan banyak waktu, sehingga siswa-siswi pasti lebih banyak mengabaikan pembelajaran inti di kelas. Jadi ini akan menurunkan akademis dari siswa-siswi. Jadi yang berikut, untuk penerapan project based learning ini saya rasa di semua sekolah belum diterapkan karena keterbatasan sumber daya. Jadi mungkin pemerintah belum memfasilitasi sekolah-sekolah untuk melakukan project based learning ini. Jadi bagaimana sekolah-sekolah lain dapat menerapkan project based learning ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terakhir, kita beri tepuk tangan untuk Flora. Kami dari Pasir. Terima kasih. Setelah saya baca subjudul dari buku yang ditulis oleh Bapak tadi, justru saya tidak menemukan batasan tentang diksi Merdeka Belajar. Kemudian pertanyaan saya sederhana saja, apakah buku ini menjawab pernyataan akhir-akhir ini bahwa di hadapan teknologi itu manusia adalah sekumpulan data, karena banyaknya aplikasi yang diluncurkan, kemudian juga menggabungkan antara kualitas tulisan seorang doktor dengan kualitas tulisan yang bukan doktor. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Manto. Juga komentar tentang kurikulum Merdeka ini masih bertahankah dan bagaimana kedepannya, termasuk di dalam kurikulum Merdeka ini sebagai kurikulum uji coba, bagaimana penerapannya, terutama fleksibilitas dalam pengajaran, bagaimana kira-kira sebaiknya, karena ini soal saran praktis, bagaimana guru menerapkannya, termasuk juga tadi dari Flora tadi terkait dengan efektivitas PBL ini, seperti apa baiknya supaya diterapkan, karena ada keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan juga ada pengabaian terhadap mata pelajaran inti, lalu terkait dengan teknologi, bagaimana kita menyikapinya. Mungkin giliran Pak Manto lebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang disampaikan, dan saya pikir ini menjadi barang dialektis dari
ruang ini, ya, terkait dengan bagaimana buku ini bisa mengatasi masalah aktual yang terjadi di sekolah seperti masalah bully. Tadi salah satu konsep dari Emmanuel Levinas itu adalah konsep tentang bagaimana menghargai yang lain. Yang lain dalam pengertian yang disampaikan oleh Romo Dr. Ino itu proksi. Jadi kita ini adalah sekutu. Kalau mau tentang sekutu itu adalah sekumpulan atau sekelompok, di mana kelompok itu mengandaikan adanya perasaan saling menerima satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini adalah konsep-konsep filosofis yang sebenarnya memantik kita untuk membangun kesadaran bagaimana menghargai yang lain. Karena menurut saya, praksis tanpa konsep itu akan tidak terarah. Karena itu segala praktek-praktek kita, implementasi-implementasi kita termasuk bagaimana mencegah bully, harus berangkat dari kesadaran kritis kita. Dan kesadaran kritis itu salah satunya adalah penguasaan gagasan konsep terkait dengan apa itu bullying. Makanya tadi teman-teman yang mempresentasikan tema tentang bullying itu, yang disampaikan pertama itu adalah pengertian, definisi tentang apa itu bullying, untuk membangkitkan kesadaran rasional kita tentang yang mengapa perlu bullying itu dicegah atau jangan dilakukan di sini. Ya, jadi dalam konteks itulah ya gagasan ya dalam bentuk buku dan segala macam itu berupaya untuk membangkitkan kesadaran kritis kita semua untuk memahami bagaimana sesuatu nanti diimplementasikan supaya tetap terarah. Nah, saya menulis buku ini itu dalam rangka itu memberi penguatan filosofis konseptual supaya dalam pelaksanaannya ternyata memang misalnya kita mempraktikkan pembelajaran diferensiasi atau Ivanili ngomong tentang bagaimana learning web itu atau dalam konteks platform mereka mengajar, itu berdasarkan filosofinya seperti apa. Nah, tentu dengan diskusi seperti ini, buku-buku seperti ini, itu dalam rangka membangkitkan kesadaran kritis kita terkait dengan bagaimana melaksanakan atau menyikapi sesuatu dari tataran atau perspektif konseptual. Ya, itu jawaban saya pertama. Jadi memang saya menyadari bahwa buku ini ya sangat filosofis konseptual. Nah, yang menerjemahkan siapa? Bapak Ibu yang akan membaca buku ini. Ya, mungkin saya hanya memantik buku ini tidak bisa menjawab seluruh permasalahan. Tidak selengkap itu yang ditawarkan dari buku ini, tidak sampai pada detik. Buku ini adalah diskursus filosofis. Ya, jadi bermain pada konsep-konsep. Nah, itu nanti kalau dibaca oleh Bapak Ibu guru pengawas, mungkin bisa langsung menerjemahkannya berdasarkan konsep-konsep filosofis seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya memang tidak sepakat dengan mengatakan bahwa kurikulum ini adalah kurikulum uji coba atau prototipe. Saya tidak sepakat tentang itu karena saya yakin yang membidani lahirnya kurikulum ini adalah pakar-pakar, ya, praktisi-praktisi dan segala macam, dan sudah diuji coba. Memang idealnya untuk mengimplementasikan kurikulum itu kita melewati ya sekian durasi waktu. 2-3 tahun pertama itu adalah masa-masa sosialisasi, konseptualisasi, sosialisasi, ya. Kemudian 5 tahun berikut sampai 10 tahun berikut adalah implementasi, baru kemudian evaluasi. Ada satu masa kita di mana kita belum sosialisasi, kita sudah ganti kurikulum. Nah, itu adalah masa itu dari KTSP ke K13. Ya. Nah, tapi dengan kurikulum mereka ini, ya, memang adik-adik, sejarah dari kurikulum mereka ini, ya, salah satu pemantiknya waktu kita mengalami ya, bencana COVID-19. Itu yang menjadi pemantik sehingga memunculkan kreasi-kreasi dalam membangun atau membentuk struktur kurikulum. Tetapi catatan saya, penguatan filosofis terhadap kurikulumnya tidak cukup kuat. Dalam kepentingan itu, dalam konteks kepentingan itu, maka saya secara personal itu menginisiasi memunculkan
buku ini dalam kaitan memberi pendasaran filosofis terkait implementasi kurikulum. Tentu dari perspektif yang sangat parsial, yang sebagian tidak utuh dan tidak komprehensif. Dan seperti masukan dari kajian dari Romo Ino tadi, memang ya buku ini ya saya menyadari bahwa tidak sekomprehensif atau seperti yang diharapkan sepenuhnya. Ya, dia adalah penggalan tulisan saya yang dimuat di artikel, kemudian dielaborasikan pengalaman saya sebagai fasilitator sekolah penggerak, akhirnya muncullah buku ini. Tapi saya percaya diri bahwa buku ini adalah hasil sintesis atau dialektika antara gagasan filosofis sebagai saya seorang yang pernah studi filsafat dengan praktisi sebagai seorang fasilitator sekolah penggerak. Saya berusaha untuk memadukan keduanya. Ya, kalaupun tidak menjawab hal-hal praktis ya itu urusan kemudian. Ya. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan kecerdasan ya kurikulum Merdeka, Bapak Ibu tidak membahas semua tentang kecerdasan ganda ini, dan itu jelas rujukan pada Howard Gardner. Tetapi sudah mulai mempraktekkan dan mengimplementasikan untuk mengakomodasi kecerdasan ganda ini dengan pendekatan diferensiasi. Ya. Diferensiasi pertama itu adalah bagaimana memahami peserta didik dari kesiapan belajarnya. Ya, kesiapan belajarnya. Yang kedua adalah memahami peserta didik dari minat belajar anak. Dan yang berikut adalah ya pemahaman peserta didik dari profil belajar anak. Ya, setidaknya ada 3 profil belajar anak yang diakomodasi dalam kurikulum Merdeka. Sekali lagi saya katakan banyak profil atau gaya belajar anak berdasarkan 7 kecerdasan Howard Gardner. Tapi setidaknya di kurikulum Merdeka sudah membahas itu. Pertama, yang visual, auditori, dan kinestetik. Tapi masih banyak kecerdasan lain. Tapi yang digagas, yang dibacanakan sejauh ini itu 3 ya. Masih banyak kecerdasan. Sebenarnya sudah mulai Bapak Ibu. Makanya kalau kurikulum ini kemudian dirubah, menurut saya kemudian akan menjadi prematur dan tidak melanjutkan lagi gagasan-gagasan menurut saya sejatinya ideal dan baik. Kemudian dari Flora, PJBL itu sepertinya dianggap lebih banyak mudaratnya, tidak berguna ya. Bapak Ibu, ada 4 model pembelajaran yang sangat lekat dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu discovery learning, yang kedua inquiry learning, yang ketiga problem based learning, yang keempat project based learning. Ya, project based learning itu dalam rangka sebenarnya secara kalau kajian pendidikannya itu lebih pada bagaimana menstimulasi otak kanan anak karena untuk menciptakan berbagai kreativitas. Karena puncak level tertinggi dari metakognitif menurut taksonomi Bloom itu adalah menciptakan. Project ya, mengkreasi. Project based learning itu arahnya untuk bagaimana anak menciptakan. Tentu menciptakan ini itu berawal dari bagaimana berproses. Yang salah adalah orang menciptakan sesuatu tapi tidak melewati proses yang baik. Ya, kalau saya memaknai PJBL itu anak-anak bagaimana bisa menghasilkan sesuatu produk dari pikirannya, gagasannya dalam bentuk benda dan non benda, tapi berangkat dari sebuah proses yang baik, Ya. Karena ini berangkat dari tuntutan keterampilan abad 21, Bapak Ibu ya, anak-anak. Yang pertama adalah itu berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan penekanan kreatif ini adalah bagaimana anak menggunakan imajinasi untuk bisa menciptakan sesuatu. Level tertinggi dari proses pembelajaran kita dalam konteks metakognitif tadi itu adalah menciptakan. Beda dengan PBL penekanan pada analitis kritis untuk memberi solusi, karena itu butuh nalar kritis. Tapi PJBL penekanan itu pada kreativitas. Ya. Karena itu sebenarnya kalau praktek dari Bapak Ibu itu pertama menurut saya perlu untuk tetap menerapkan model PJBL, project based learning. Arahnya pada untuk menciptakan kreativitas, ya, membentuk kreativitas anak.
Baik, yang terakhir dari Pak Guru ini luar biasa ya. Ini kumpulan ya, tentang ya. Oh ya, di hadapan teknologi manusia itu adalah sekumpulan data. Ada orang yang mengatakan begini ya, artificial intelligence itu bisa mengolah data, tetapi ya manusia dan pikirannya mengolah rasa. Mungkin yang bisa tertinggal dalam diri kita saat ini adalah bagaimana kita mengolah rasa. Menggunakan teknologi tapi sentuhan-sentuhan rasa kemanusiaan itu lebih penting. Ya, homo digitalis tadi yang sampaikan itu. Kita tidak mungkin menolak itu perkembangan teknologi, termasuk dengan pemanfaatan artificial intelligence dan segala macam. Ya, tapi kita mengolah semuanya itu dengan rasa. Itu yang tidak ada pada teknologi. Ya, teknologi mengolah data, tapi manusia mengolah rasanya. Ya, mengolah rasa. Dan tadi ada sampaikan tentang tulisan. Ya, oh ya, adik-adik. Ya, sekarang tulisan seorang dokter bisa tulis sama dengan tulisan seorang anak SMA. Tidak jadi soal. Ya, untuk saya ya, sebagai seorang dokter saya tidak merasa direndahkan. Tapi ya, seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung pada bagaimana upaya kita menciptakan sesuatu sesuai dengan level kita. Dan saya melihat bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan diukur dari sejauh bagaimana itu berdampak kepada sesama kita. Saya membuat buku ini dengan asumsi bahwa nanti akan berdampak pada membangun kesadaran kritis dari para guru yang mungkin membacanya, para pengawas atau siapa saja yang membacanya, terkait dengan bagaimana esensi atau substansi dari kurikulum Merdeka ini. Ya. Saya kira itu saja jawaban saya kembalikan. Luko, ya. Terutama bagaimana jika seorang peserta didik atau orang yang ingin belajar, sementara dia ingin tahu apa yang bukan di levelnya. Kira-kira bagaimana itu. Kemudian juga ya, pertanyaan Desto tadi masih terkait dengan kurikulum Merdeka yang tadi uji coba. Bagaimana komentar Romo dan bagaimana pertimbangan ke depannya. Dua hal itu yang lebih ke Romo Ino perlu beri tanggapan. Kami persilakan. Baik, tadi saya mengutip salah satu frasa yang dipakai oleh penulisnya, ya tentu saja untuk melukiskan secara ringkas tapi inti gagasan dari Jean Piaget, teaching at right level, mengajar pada level yang benar. Nah, prinsip ini atau standarisasi mengajar seperti ini, itu yang disebut standar yang berlaku umum. Bahwa memang ada orang-orang jenius yang memiliki kemampuan melebihi levelnya, tidak dimatikan, tapi dibiarkan. Nah, sekolah, kementerian, atau guru, dia tidak pernah menjadikan patokan orang jenius sebagai standar untuk seluruhnya. Tetapi apa yang berlaku umum atau apa yang merupakan level yang seharusnya pada usia yang bersangkutan. Karena soal jenius atau tidak jenius itu kita bicara tentang langka dan lazim. Orang jenius adalah orang-orang langka, tetapi orang-orang lazim adalah orang-orang yang berada pada level yang sama. Sekali lagi, tidak dimaknai sebagai sebuah penjara, sebagai sebuah kerangkeng, bahwa memang karena di level itu, orang itu hanya berada di level itu, atau seorang guru hanya mengajarkan orang pada level tersebut. Tetapi sebagai sebuah standar, sebagai patokan, sebagai sebuah pedoman, tetap harus diberlakukan pada levelnya. Materi SD untuk SD, materi SMA untuk SMA. Nah, pembedaan jenjang itu juga adalah pembedaan berdasarkan level. Bahwa ada orang di SD yang jenius, dia bisa menyaingi, ya. Kita ingat tahun lalu ada anak NTT yang jenius dalam hal matematika, padahal dia masih SD dan dia diundang kemana-mana menjadi viral, bukan? Apakah semua anak SD di NTT seperti itu? Kan tidak. Apakah anak-anak SD di seluruh Indonesia seperti itu? Tidak. Sebagai sebuah prinsip, sebagai sebuah standar, teaching at right level.
ada kasus istimewa luar biasa, orang-orang jenius, kita tidak menutup mata, bahkan kita bangga kalau itu ada. Lalu yang kedua berkaitan dengan kurikulum merdeka yang tidak memerdekakan. Kalau di Seminari Kisol itu yang kemudian kami nyontek aturan hariannya ketika kami mengelola Seminari Sorong, di kalimat paling bawah itu bunyinya begini: serva ordinem et ordo servabile, yang berarti taat aturan, maka aturan itu akan tunduk pada. Nah, dalam konsep tentang kebebasan ada pengertiannya. Ada kebebasan dari, freedom from, dan ada freedom for. Kita berada di dalam sebuah sistem, dan sistem itu ada regulasinya, ada aturannya, ada polanya. Karena itu, sebagai bagian dari sebuah sistem, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Seminari Kisol, walaupun dia memiliki otonomi, dia tetap adalah sekolah dalam pangkuan Republik Indonesia. Bahwa dia mungkin dalam segi tertentu tidak merasa merdeka, freedom from dia kurang alami, tetapi dia memiliki freedom for, kreasi, inisiatif. Dan adik-adik, bukan karena saya alumni dari sekolah ini ya, di saat kementerian belum ada itu pemberlakuan menyusun karya tulis di SMP wajib, Seminari Kisol dengan kemerdekaannya menuntut para peserta didiknya, kalau kau mau tamat di sini, kalau kau mau lamar di SMA, buat dulu tulisan sesederhana apapun. Nah, ini yang disebut decision maker, para pengambil kebijakan di seminari ini, ya, bahkan menjadi barisan dari para pendirinya, bahwa tetap ada itu freedom for, kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu. Nah, oleh karena itu menurut saya adik-adik, mari kita lihat ke slide. Saya coba mengimplementasikan, karena tadi Luko mengatakan orang yang belajar filsafat atau seorang filsuf, dia tidak hanya pandai merumuskan dalil dari filsafat, tapi bagaimana kita mengimplementasikan. Ya. Romo Preses, Pak Manto yang akrab dengan Habermas, ada dua distingsi yang dibuat oleh Habermas. Satu namanya Lebenswelt, dan yang kedua adalah sistem. Dan dengan kerangka ini, saya coba membaca iklim pendidikan kita di Indonesia. Sebuah pertanyaannya, apakah di sekolah Bapak Ibu masing-masing yang hadir itu learning community atau learning colony? Kalau aturan, kalau sistem itu menjajah, maka ruang kelas itu, sekolah itu tidak beda dengan koloni Belanda. Ada penjajah, ada yang dijajah. Maka ini sebuah pertanyaan reflektif menurut saya. Di samping kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi hal seperti ini juga menjadi refleksi bagi kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas. Apakah kelas-kelas kita itu benar-benar learning community atau lebih tepat sebagai learning colony? Yang kedua, kalau kita mengedepankan learning community, maka pendekatannya adalah pendekatan yang naturalistik. Nah, mungkin tadi terjembatannya dengan gagasan dari pemikir lain, bahwa setiap orang itu memiliki keunikan. Karena itu di dalam kelas itu ada keberagaman. Maka perspektif diferensiasi dalam arti itu kita implementasikan, bukan pendekatan yang semata-mata formalistik. Negara pendidikan kita ini lebih formalistik daripada naturalistik. Akibatnya apa? Setiap guru masuk kelas, masuk dengan tangan memegang negara, emengau atau bully haulah. Ya, dan terima kasih.